Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqon Holi. Dan ini adalah, kalau yang saya teknis sekarang nih, podcast pertama di awal tahun 2021. Saya nggak tahu ini akan diupload kapan gitu ya. Tapi saya berharap ini bisa jadi penyemangat kita. Karena biasanya nih kalau di tahun 2021 atau awal tahun, biasanya ingin ada semangat baru, impian baru. Ada mungkin yang ingin mencoba jadi seorang pengusaha, ada yang juga bermimpi dengan dream-dreamnya yang lain, ada yang mau mulai merintis gitu ya. Mungkin karena pandemi akhirnya di PHK, akhirnya mau coba memulai jadi reseller lah, pedagang lah, bisnismen lah, atau apapun juga gitu. Nah, hari ini bincang-bincang kita yang menarik bersama dengan sahabat saya, seorang coach, seorang mentor juga, seorang pengusaha juga gitu ya, seorang ahli expert di digital marketing gitu ya. Kita langsung aja sapa Kang Ilham Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Kang ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini kameranya Kang, ini kameranya saya. Siap. Ini Kang Ilham Taufik. Kita kenalan dulu karena mungkin ada beberapa orang. Karena ini kalau yang saya tahu ya, beliau tuh emang orangnya underground. Biasanya waktu itu pernah beliau satu panggung sama Agim. Jadi ustadz, pakai kopiah juga waktu itu. Jadi beliau yang saya tahu sih orangnya sangat humble, orangnya juga seneng nolong orang, santai, nggak suka di depan layar, tapi luar biasa gerak di belakangnya itu luar biasa banget. Bahkan beliau menjadi salah satu founder ya. Nanti kita bahas juga gitu bagaimana ada ratusan karyawan di bawah beliau yang beliau leading untuk membuat sebuah bisnis muslim. Nanti kita akan bahas itu. Kang, kenalan dulu deh dengan Kang Ilham. Boleh, Kang? boleh. Silakan, Kang. Ya, teman-teman. Sahabat setia kita bilang. Sahabat setia ya. Sahabat setia, perkenalkan nama saya Ilham Taufik. Background saya itu digital expert ya. Jadi bisnis saya itu berkaitan dengan digital semua. Mulai dari mentor, kemudian dulu itu sering juga saya jadi pembicara, kemudian Iya, suka keliling Indonesia ini. Ya, saya tuh underground tuh 2015 ke sini, Kang. Oke. Ya, tapi kan saya di dunia digital itu udah dari 2011. Dari 2011 ya? Ya. Dari 9 tahun yang lalu ya, atau 10 tapi tahun untuk memulai bisnis dari 2008 semenjak kuliah. 2008. Ya. Jadi panjang banget ya ininya. Dan itu juga berkaitan dengan digital, cuman warnet dulu. Apa ceritanya gimana? Jadi waktu kuliah semester berapa tuh, Kang? Semester 7. Semester 7. Kenapa ke warnet? Anda jurusannya kan biologi kalau nggak salah. Karena satu alma mater sama saya. Jadi waktu itu saya lihat ya berubah impian sih, Kang. Dulu saya pengen kuliah terus kerja. Itu impian awalnya. Cuman pas semester 7 mindset saya berubah total. Saya pengen jadi entrepreneur waktu itu. Momentumnya apa? Momentumnya aspek logis aja sih, Kang. Aspek logisnya begini. Harga rumah di Bandung mahal-mahal. Benar. Nah, dengan salary yang bisa didapetin kapan saya punya rumahnya, itu aspek logis awalnya di sana sih. Benar. Aspek logis di sana, kemudian ya mulai berpikir berubah total itu jadi entrepreneur. Dan itu juga nggak mulus gitu. Sangat berliku dan sangat banyak kegagalannya. Kenapa kepikiran warnet? Karena dekat kampus gitu. Oh, dibutuhkan. Kalau dulu kan sedang rame ya. Rame. Waktu itu saya sampai punya 3 lokasi waktu itu. 3 lokasi. 3 lokasi. Masih kuliah. Masih kuliah. Keren. Cuman ya bangkrut juga, Kang. Oh, bangkrut. Bangkrutnya ya karena tren juga. Iya, berubah ya. Berubah. Pertama laptop harganya murah-murah waktu itu turun. Wifi di mana-mana. Ya, dulu modem juga naik penetrasinya gitu. Ya akhirnya orang jarang ke warnet lagi, kecuali yang ke game online gitu. Iya. Waktu itu saya nggak ke game online ya. Upgrade lagi kan. Ya aspek modalnya juga lebih besar. Benar. Kayak gitu sih. Benar. Waktu itu ya nggak. Akhirnya tutup. Berapa tahun berarti udah beroperasi waktu itu? Tutup ya 2011 itu, Kang. Oh, berarti 2 tahun ya? 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ya, cuman dari sana saya kan belajar digital marketing. Belajar sendiri otodidak gitu. Oh, sambil ngewarnet tuh sambil ngulik. Ya kan yang jaga siapa, ownernya kan. Oh, yang jaga owner. Anda sekalian owner, sekalian jagain ya. Ya. Kadang kan gak jelas juga harus ngapain ya, ulik aja. Gitu. Dari situ saya mengenal banyak pembelajaran tentang seputar digital marketing gitu. Dari sana juga saya bangkit yang
awalnya itu bangkrut, ya beruntungnya saya di sana belajar sesuatu gitu. Ya akhirnya saya jualan online di situ. Gitu. Dari tahun 2011 akhirnya jualan online. 2011 jualan online lewat Facebook waktu itu sih. Lewat Facebook. Dan Facebook sedang bagus-bagusnya kan, masih organik lah dulu ya. Ya masih organik, masih belum banyak Masih juga belum pemainnya. banyak orang pemainnya, benar, masih benar. sepi. Yang bisa Facebook Ads juga masih sedikit. Masih jarang banget. Ya, karena kemampuan itulah saya juga jadi pembicara, jadi trainer tuh dari sana. Apa sih nama ini tuh Facebook apa Kang tuh? Oh dulu Brandnya tuh brandnya yang pertama itu konsultan Facebook. Konsultan Facebook. Ya, terus ada e-course juga. E-course, ada yang guerrilla tuh apa? Guerrilla marketing. Apa sih? Sorry. Ya itu salah satu temanya di situ. Ada marketing guerrilla lewat Facebook, kemudian ada Facebook Ninja dan lain-lain itu turunan-turunannya lah. Cuman waktu itu kan saya mau naik kelas lagi. Saya makanya ke teknologi yang lebih komprehensif lagi. Saya masuk ke dunia startup itu 2014 dunia startup. Jadi nah ini menariknya ya, kita mau ngomongin hari ini dengan sahabat saya ini, bagaimana Kang Ilham ini memulai tadi perubahan-perubahannya ya Kang ya, dari tadinya penjaga warnet, punya warnet gitu ya, terus berubah lagi jadi digital marketing sampai akhirnya, tapi berarti belum pernah kerja dong? Belum. Jadi bener-bener Anda tulen ya, dari 11 tahun yang lalu ya. Ya, cuman ya perih juga sih Kang, karena saya nggak punya background dulu, dan nggak punya guru. Nggak punya guru susah juga Kang. Iya masih jarang dulu. Nggak semarak sekarang ya. Nggak seenak sekarang, nggak semarak sekarang gitu. Ya berdarah-darah, terseok-seok. Apalagi saya waktu itu tanpa dukungan orang tua juga. Karena kan orang tua standar lah ya, pengen anaknya PNS standar lah sana. Cuman karena saya bisa ngebuktiin di dunia bisnis. Sekarang semua keempat adik saya tuh di bisnis semua. Mantap. Didukung oleh orang tua. Didukung. Cuman pas fase saya fase yang berkorbannya kan. Ngerti. Ya mungkin adik-adik saya nggak sekeras saya akhirnya kan. Betul. Karena jalannya toughnya di Akang. Ya dan udah dibukain cara-caranya kan. Lebih enak dia tapi lebih kuat kita. Karena kita yang memulai di awal tahu ininya ya. Yang babat utannya generasi pertamanya saya lah. Tapi kan jadi manfaat buat adik-adik yang lain ya. Ya. Kang, kalau sebenarnya ini misalnya sebagai seorang teman-teman nih di era pandemi kayak gini, ada orang tuh yang nggak seenak Akang yang langsung fokus. Ada juga yang dia misalnya karena PHK, atau juga karena nggak ada lagi pilihan lain gitu ya. Sarannya gimana sih kalau buat teman-teman? Ya kayak Akang dulu, misalnya bangkrut lah gitu, bangkit dari kebangkrutan dan akhirnya give up. Ya bangkit gitu, gimana sih? Ya karena kalau saya kan karena nggak ada pilihan juga Kang. Oh sama waktu itu nggak ada pilihan juga. Nggak ada pilihan. PNS lah kan Anda udah S1 waktu itu. Ya cuman kan nggak mau. Nggak bisa nutup kerugian waktu saya gagal juga kalau saya masuk berapa ke PNS. Sih waktu itu? Kurang lebih mungkin ratusan juta mungkin ya waktu ada itu. Pakai investor? Bukan pakai uang sendiri. Patungan sama teman ini. Cuman kan tahu sendiri kalau gagal itu ada beban moral juga, nggak hanya beban material lah. Kayak gitu. Waktu itu kan karena saya yang menginisiatif bikin warnet atau bikin usaha tuh kadang saya responsibel gitu. Artinya ya udahlah saya yang nanggung semua, ngambil taking risknya waktu itu banyaknya di saya sih. Karena saya percaya nama baik itu penting. Gitu. Jadi saya pertahankan nama baik. Gitu sampai sekarang. Akhirnya 2011 jualan apa? Jualan pertama kali online. Online tuh masih ingat produk-produk di area Pasar Baru lah Kang. Aksesoris waktu itu. Saya ingat salah satunya di online kan? Di online. Waktu itu yang itu. Kau kepikirannya gitu sih? Dulu kan ya itu kan karena belajar dari warnet itu saya banyak belajar teknik. Dulu kan ada Kaskus juga ya. Iya. Rame-rame. Enggak, kenapa kepikirannya ke Pasar Baru? Ya karena itu resource yang dekat ya. Dan murah gitu ya. Murah gitu. Nyari supplier gampang. Iya gitu. benar. Sana. Dan saya yakin waktu itu gak banyak yang ngeh juga ke online. Aksesoris, mulai dari aksesoris. Berubah lagi atau tambah lagi? Ada lagi ekspansi ke turunannya, ke fashion, ke ini gitu. Ngulik aja terus. Gitu. Sampai akhirnya buat
pelatihan-pelatihan. pelatihan-pelatihan gitu. Saya juga kan sampai apa namanya ke level nasional lah Kang. Saya Iya, ya, keliling-keliling terus kan. keliling dipercaya sama pemerintah. Hmm. Terakhir sih saya masih jadi juri nasional di Backcraft. Oh yang Backcraft ya, benar. Waktu itu saya juri nasionalnya. Oh iya. Ini mantap nih Kang Ilham. Jadi sudah mempositioningkan memang sebagai digital marketing ya. Dan ini juga penting banget ya Kang. Kayaknya sekarang apalagi orang yang biasanya offline, sekarang dengan era pandemi kayaknya dipaksa untuk online. Benar nggak sih Kang? Iya, betul dipaksa. Dipaksa karena banyak banget sekarang justru misalnya ya saya ke mall-mall gitu ya, atau juga kita ke swalayan-swalayan yang lain atau apa, sepi Kang. Banyak yang ditutup, apalagi dengan seperti ini belum uang sewanya, belum apanya. Apa sih kelebihan online dibandingkan offline yang waktu dari dulu nih kalau Kang kan pelopor lah gitu ya sampai sekarang gitu. Ya, kalau di toko online insya Allah saya salah satu yang pertama mungkin. Karena kan di dunia digital tuh ada awalun ya. Kalau dunia digital tuh banyak jurusannya Kang, mirip kayak kita kuliah di MIPA ada jurusan biologi sama. Di internet marketing kan awal itu ada affiliate. Ya, kemudian ada publisher. Kayak AdSense tuh saya udah kenal dari 2008. Apa sih? Kok aku aja nggak tahu? AdSense. Oh AdSense. Itu saya udah main dari 2008 Kang. Sampai sekarang masih. Enggak, saya nggak main sampai sekarang. Tapi masih sekarang masih ada nggak? AdSense-nya masih ada. Orang mah baru pada main, saya udah dari 2008. 12 tahun yang lalu. Ya maksudnya ya jadi Indonesia kan telat biasa Kang. Benar ya. Iya benar. AdSense itu udah dari dulu. Dan biasanya orang-orang kayak Kang Ilham ini emang orang yang ngulik, yang belum datang ke sini dia sudah ada duluan, bahkan sudah jadi sudah bisa jualan apa di luar negeri kayak gimana gitu ya. Nah ketika orang masuk ya kita udah selesai gitu ya. Sampai akhirnya Akang masuk ke tahun 2000 berapa tadi Kang? 2013 akhir sih. 13 akhir. 2013 akhir. Saya jadi salah satu saksi hidup lah waktu itu juga. Oh dia datang ke kantor ya? Datang ke kantor. Saya jadi saksi hidup karena kita udah kenal cukup lama juga gitu ya. Dimana merintis masih awal-awal, saya nggak tahu sekarang udah di mana. Makanya nanti kita mau cek. Karena waktu itu kayaknya nggak cukup lah di tempat itu. Waktu itu yang masih di dekat Sukajadi itu. PPJ. PPJ itu nanti kita mau ceritain. Itu kenapa akhirnya pindah? Kan digital marketing udah ngisi di mana-mana, kayaknya udah merasa cukup lah kalau saya bilang terkenal uang juga oke, bisnis punya. Ya waktu itu saya pengen lihat aja sesuatu yang lebih besar lagi. Karena waktu itu kan tantangan baru, banyak startup digital ya kayak misalnya Tokopedia, Traveloka, Bukalapak. Banyak banget dulu ya. Banyak banget. Kok bisa besar gitu. Nah, saya kan tertantang. Sedangkan saya kan hanya parsial di digital marketingnya. Benar. Ekosistem keseluruhannya saya pengen lihat seperti apa. Benar. Ini lebih big lagi ya, lebih besar lagi ya. Ya lebih besar. Ya kalau misalnya Kang Pur pengguna Facebook, pengguna Instagram. Nah ini gimana caranya bikin Facebook, Instagram, lebih ke sana. Paham. Kalau misalnya kita jualan properti, gimana caranya jadi developernya? Benar. Yang awalnya jadi agen. Nah, saya pengen ngerti sampai sana sebenarnya. Gitu. Belajar sampai udah sekarang 7 tahunan dong. 6 tahun 7 tahunan nih dari 2013 sampai gimana suka dukanya jadi apa sih awal mula dulu? Kalau boleh cerita. Dulu pertama kali di dunia startup itu saya masuk ke urbanindo.com. Properti ya. Yang sekarang diakuisisi sama Singapura. Sekarang berubah nama jadi 99. 99 Co ya. Ya, betul. Betul. Dulu saya di sana executive vice president gitu. Jadi area saya lumayan luas, saya banyak tahu lah. Ya, suka dukanya ada. Belajar di situ ya, Kang. Belajar. Ya sekarang juga startup saya yang baru itu Evermos itu bersama teman-teman waktu di Urbanindo. Itu berarti sampai akhirnya diakuisisi, Kang. Diakuisisi. Artinya udah selesai di situ. Sudah selesai. Kenapa enggak kalau dibeli itu berarti enggak dengan orangnya diambil enggak? Diambil sama orangnya. Kenapa Kang enggak di sana? Saya pengen istirahat aja waktu itu. Capek soalnya Kang. Karena banyak teman-teman mah masih ada yang di sana juga. Sampai sekarang yang masih ada. Ya. Cuman waktu itu karena di startup itu agak beda sih Kang. Gimana sih? Ini banyak teman-teman, aku aja kepo loh, serius loh. Maksudnya gini, anggap aja nih kita sedang ngomong sama orang yang mirip sama kayak punya Gojek, punya Tokped, punya ini gitu ya. Cara berpikirnya gimana sih gitu? Karena saya juga kepo gitu. Startup tuh. Mindsetnya sih ekosistem Kang. Ekosistem. Ya, jadi kita ngebangun ekosistem gitu.
Jadi kalau kita itu sebenarnya rata-rata di Indonesia atau kebanyakan orang itu pengguna ekosistem. Betul. Ya, kayak kita jualan Pengguna di Tokopedia. Shopee, Tokopedia. Itu kan user aja. Iya, betul. Nah, betul. kalau saya di level platform Ngebuatnya, ekosistemnya. platformnya. Itu Benar. beda lah Kang. Ribet lah. Lumayan capek, lumayan ribet dan lumayan Melelahkan. ya jelas itu. Yang kedua mah waktu sih. Waktu itu saya berhenti itu gara-gara ini terlalu banyak waktu keambil buat keluarga waktu itu. Saya pengen istirahat. Waktu itu saya istirahat setahun di dunia startup. Gitu. Ya. Setelah berapa tahun? 4 tahun. Ya 2017 akhir kan saya. 4 tahun berarti ya betul 2013 akhir ke 2014. 2018 akhir saya bikin lagi. Ya. Kenapa nggak kapok? Yang ini beda sih Kang. Iya. Yang baru ini beda. Tapi kayaknya capek aja kali. Capek mikirin aja. Terus ada. Cuman ada nilai dakwahnya yang saya seneng. Karena startup. Apa Kang boleh biar teman-teman biar tahu juga. Jadi saya tuh punya startup namanya Evermos, singkatannya dari Everyday Need for Every Muslim. Kebetulan kita udah di funding seri A juga. Kemarin dapat funding itu 115 miliar. Ya. 115 miliar, Bro. Tim kita juga lumayan tumbuh, udah ratusan orang Kang. Ya, terus ekosistemnya juga udah tumbuh. Mungkin di Indonesia kita salah satu bidang bisnis digital yang kuat di ekonomi syariah gitu. Untuk bagian dagangnya unik banget ya, karena nggak ada kayaknya yang kayak Evermos. Belum ada. Iya kan? Iya, betul. Belum ada kan? Pionir. Blue ocean strategi banget gitu, sesuatu yang serius di segmen muslim itu banyak, tapi yang dia membrand dirinya untuk memang ya Islami, yang terus juga jualannya fokus kayaknya belum ada juga sih, Kalau yang ngebidik misalnya baju muslim tapi orangnya orang mana masih banyak lah kayak gitu. Tapi kalau yang dia jadi sebenarnya mungkin kalau saya paham, tapi kan takut banyak teman-teman yang nggak paham. Gimana sih cara mekanisme jualan apa atau seperti apa Evermos itu, biar teman-teman pada tahu lebih sederhananya kayak gimana? Ya simple wordnya itu sederhananya itu mirip kayak Gojek Kang. Kalau Gojek itu driver. Ya, ojek online itu driver. Betul. Kalau kita reseller. Oke. Terus barangnya? Barangnya ya semuanya berkaitan dengan kebutuhan muslim sesuai singkatannya kan. Oke. Jadi mempertemukan antara reseller sama produk muslim. Betul. Oke. Itulah Evermos gitu ya. Itu Evermos. Jadi ini menarik ya teman-teman semua. Dari awal berapa orang Kang waktu mendirikan Evermos? 8 Kang. 8 orang. Terus bertumbuh. Dari tahun 2018 akhir sampai anggaplah 2019 berarti. Anggap 2019 awal lah gitu ya. Sampai 2000 sekarang 2021. Iya. 3 tahun. Enggak, 2 tahun dong. Baru 2 tahun. Ini kan 2000 akhir 2020 itu 2 tahun. Oh, akhirnya iya. Iya, ini kan baru mulai 2021-nya. Betul. 2 tahun tapi langsung ratusan. Alhamdulillah. Ya. Gimana sih Kang cara memandang startup tuh, kalau anggaplah teman-teman nih aku mau buat startup gitu. Kan ini sedang rame di drakor juga, drama Korea, film startup gitu. Kayaknya asik ya gitu. Yang penting ada programmer, ada orang CEO-nya, CTO-nya, terus gerak gitu. Nanti ini dapat funding, ya kurang lebih lah gitu ya teman-teman. Anda dengerin Nam Dosan atau Han Ji Pyong? Ya kalau teman-teman lihat, saya juga lihat. Ya itu perjuangannya mirip seperti itu kurang lebih. Oh, jadi memang ada usaha untuk memikirkan apa sih solusi buat produk apa digital yang memang bermanfaat gitu. Nanti minta funding gitu Kang. Iya. Ya itu lebih adanya funding lebih ke dreamnya lebih besar aja gitu. Ya kalau dreamnya kecil, misalnya saya fokus Evermos area Bandung doang ya mungkin nggak butuh funding. Kayak gitu. Karena berpikirnya lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Jadi butuh funding. Kalau orang funding Kang, misalnya bukan ke orang, berarti corporate lah gitu ya, funding ke misalnya X lah gitu ya. Itu akhirnya sahamnya naik, sahamnya turun atau berbagi saham atau kayak gimana sih Kang hitung-hitungannya? Itu ada kalkulasi khususnya sih sebenarnya. Kalkulasi khususnya. In the end of the day, yang penting everybody happy sebenarnya. Oh benar juga sih. Iya. Everybody happy ya. Owner happy, investor happy, user happy.
Oh iya, ya benar ya. Nggak ada yang dirugikan ya. Nggak ada. Benar juga, benar juga. Ya kita aja kan gunain semua platform teknologi ya. Benar. Ya kan? Iya benar. Dari WhatsApp, Instagram. Enak banget ya kita ya, nggak bayar nggak apa gitu ya. Ini juga nanti diupload di YouTube. Benar. Menghasilkan uang. Iya. Itu kan bermanfaat bagi banyak orang. Iya sih benar juga ya. Itulah platform ya. Itu platform. Jadi fokusnya gimana caranya ngebantu ekosistem. Iya. Nanti uangnya di mana ya nanti kita. Iya. Tapi kan logiknya gini Kang, kalau kita udah bantu orang, masa kita nggak dibantu? Benar. Sekarang YouTube misalnya bantu banyak orang monetisasi, dapetin uang dari sana. Ya YouTube-nya secara logik ya harusnya kaya. Benar. Gojek juga sama, Tokopedia sama, teman-teman startup yang lain sama. Benar sih. Ya, jadi kita jangan kacamatanya coba kacamata manfaat, pasti kita banyak ambil manfaatnya. Ya. Saya juga ada Evermost, banyak brand-brand kebantu. Reseller juga yang cari uang penghasilan tambahan, bahkan ada yang jadi penghasilan utama itu terbantu. Benar. Ya, bahkan dari sana saya bisa tepatnya kami karena saya sama teman-teman itu diriin yayasan. Sekarang udah puluhan miliar. Yang beramal jariah. Yang beramal jariah.org. Ya. Bisa ngebantu ya orang. Bisa ngebantu secara nyata. Benar. Nggak hanya sekedar narasi. Itu. Jadi dari narasi ke aksi itu lebih konkret. Lebih konkret. Dan kalau pakai IT lebih cepat. Yes. Iya. Betul. Dan disitulah startup muncul. Kita break dulu. Kita akan banyak lagi membahas hal-hal yang mengenai tentang startup, bisnis dan yang lain bersama Kang Ilham. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masih di Setia Talks bersama saya Setia Furholid. Kita berbincang-bincang sama Kang Ilham ya. Seorang digital marketer dan juga seorang founder dari startup yang luar biasa gitu ya. Saat baru 2 tahun tapi udah sampai ratusan karyawan dan bisa memberikan manfaat untuk tadi betul ya. Bahwa kuncinya adalah bagaimana menjadi manfaat untuk semuanya happy ya Kang ya. Itu yang menarik gitu ya. Ownernya happy, terus orang yang bekerjanya happy, terus juga orang yang jualinnya happy gitu ya. Semuanya happy. Saya jadi paham di situ gitu. Selama ini ini cuma bakar uang aja nih. Ini cuma dapetin uang lagi, habisin lagi gitu. Ternyata bukan di situ titiknya, tapi di bagaimana kita membangun ekosistem. Itu yang menarik dari perbincangan kita dengan Kang Ilham. Ada lagi Kang Ilham yang teman-teman mungkin kalau Anda misalnya ini ada teman-teman yang mau buat startup. Apa sih yang harus dilakukan? Ya Kang Ilham saya masih ingat waktu itu cuman dia waktu kayaknya baru sekitar 10, 15, 20 orang lah. Waktu yang di Sukajadi itu gitu, sampai sekarang ratusan. Makanya saya bilang Kang nanti kita mau lihat deh gitu gimana secepat itu 2 tahun gitu bisa berkembang dan luar biasa. Itu gimana sih Kang kalau teman-teman mau mulai? Ya, yang penting nomor 1 tuh ilmu sih kata saya mah. Yang penting gitu, ilmu ya Kang. Soalnya minimalisir kegagalan juga ya. Ilmu itu penting. Kata saya mah jangan sampai action tanpa ilmu sih. Berbahaya sih. Pengalaman dari saya justru lukanya jadi banyak gitu. Waktu awal-awal itu. Kalau ada ilmu ya luka gitu. Tapi kan minimal. Tapi teman-teman kan untuk buat startup apa nggak ada pelatihan buat startup Kang? Ada buku atau rekomendasi apa kalau ilmunya maksudnya? Ya kalau ilmu bisa lihat portal-portal yang ngebahas tentang startup. Buku-buku juga udah banyak. Ya udah banyak sekarang. Sih kalau buku ya benar. Tinggal teman-teman mau nggak ngeakses itu. Di YouTube juga banyak, di TEDx juga banyak sebenarnya. Iya, betul. Terus kalau nih teman-teman misalnya kita ngelihat Kang sekarang tren 2021. Gimana sih? Atau ngomongin juga tentang kan banyak juga nggak semua bisnis itu juga mulus ya. Misalnya kita lihat wah dulu juga sukses Nokia sekarang hancur misalnya gitu ya, atau Kodak atau apa gitu ya. Jadi kayaknya banyak orang yang ngeri nih berbisnis gitu karena ujung-ujungnya juga nanti bangkrut, tutup atau apa. Gimana sih Kang menyikapi itu semua? Ya sebenarnya kalau kita lihat Nokia misalnya tadi yang Akang bilang nggak bangkrut secara keseluruhan. Yes, yang tutup ada, tapi kan itu hanya sebagian kecil aja. Gitu ya? Yang gadgetnya aja kan. Tapi kalau bicara infrastruktur telekomunikasi ya dia salah satu yang terbesar di dunia. Jadi gitu. bukan bangkrut tuh udah nggak ada lagi, nggak gitu ya? Kalau udah gede tuh gede terus ya? Ya, setahu saya Fuji Film juga sama. Dia nggak besar sekarang di dunia fotografi, tapi dia jadi supplier material kosmetik terbesar di dunia juga. Oh gitu ya? Iya, itu sih
strategi bisnis aja Kang. Ya, kayak saya dulu bisnis warnet berubah jadi bisnis training, jadi bisnis ini itu kan berubah Betul, aja. Kang betul, Purko juga sama. Dulu segmennya misalnya anak remaja remaja, atau anak pemuda. kampus. Sekarang kan udah berbeda gitu. Betul. Itu hanya adaptasi sebenarnya. Benar, adaptasi. Iya. Betul. Adaptasi saja gitu. Jadi jangan sampai lihat kegagalan ini menjadikan kita berhenti sih. Ya, itu hal yang biasa sih. Hal yang biasa ya. Ya. Nah kalau sekarang Kang, tren 2021 nih, apalagi Covid kelamaan kayaknya nih. Ya. Dari bulan Maret, April, sekarang udah nyaris mau setahun nih ya. Kalau nanti ketemu di Maret lagi berarti ini udah nyaris udah setahun gitu. Ya. Dan katanya sih, nggak tahu saya ini kayaknya kalau saya tuh kalau ketemu sama Kang Ilham tuh selalu dapat info-info yang ini info yang belum pernah saya dengar gitu. Jadi selalu menarik untuk kita bahas gitu. Anda penerawangan gimana nih? Penerawangan bisnis tren ini dan juga Amerika dan yang lain ini gimana nih Kang? Ya kalau untuk digital sendiri ya pasti banyak yang serius akhirnya di sini. Oke. Ya dulu kan cuman main-main aja, anggarin SDM-nya juga seadanya, anggarin budget juga seadanya. Ya mungkin sekarang dengan kejadian kemarin jadi serius. Jadi sangat serius ngebentuk timnya gitu. Jadi pertarungan di dunia digital sekarang saya lihat bukan hanya sekedar jago marketing Kang. Bukan cuma sekedar jago marketing. Ya, karena yang jago-jago marketing di offline udah masuk. Nah, selain jago marketing, brand-brand gede di offline kan jago supply chain-nya, jago manage manusianya, jago cara ngekspansinya. Sekarang orang-orang ini masuk ke digital, sedangkan kita cuma hanya mengandalkan ilmu marketing saja. Ya susah bertempur sama mereka kan. Iya, mereka mah semuanya udah siap. Tinggal belajar online udah jadi lah gitu ya. Iya, artinya hati-hati Anda yang dulunya ada di zona nyaman gitu ya maksudnya. Yang hanya sekedar fokus di ilmu marketing saja harus upgrade. Ya, kayak ilmu supply chain. Ya, itu penting tuh. Bisnis tuh bukan cuma sekedar bisa jualan gitu maksud Akang tuh. Kalau sekarang saya lihatnya iya. Kalau sekedar gitu kalah sama orang-orang yang tadi. Yang udah kuat di offline masuk ke sini kan lebih powerful ya. Dan itu tren sekarang ke gitu ya. Pasti karena pasti terpaksa itu orang-orang. Udah pasti. Akang lihat brand Uniqlo udah online. H&M online. Nah, semuanya udah. Bayangin sekarang user milih mana Kang? Pilih belanja di Uniqlo atau di toko online yang sederhana kita? Secara logik aja. Karena brandnya udah gede. Dan ada online ya udah lebih mudah lagi. Benar. Kayak gitulah. Jadi emang kompetisinya lebih berat juga ya. Lebih berat kalau kata saya. Lebih berat ya. Ya, jadi harus lebih serius gitu loh maksudnya. Iya. Dan nggak hanya ilmu marketing aja yang dipelajari gitu. Harus banyak belajar lagi intinya kayak gitu Kang. Wajib justru. Ya. Dengan perubahan-perubahan ini ya Kang ya. Iya, betul. Terus kalau tren tentang ekonomi global lah Kang. Ya. Dan Indonesia nih gimana nih penerawangannya? Mungkin ada dari dari lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3. Ya jelas Kak, kalau di Asia Tenggara Indonesia nomor 1 ya. Nomor 1 apa nih Kang maksudnya? Ya secara market, secara potensi. Betul. Makanya semua orang ya membidik ke sini. Gitu. Kemudian apalagi ya ekonomi syariahnya juga meningkat, bertumbuh. Bahkan jadi master plan di pemerintah juga kan. Tuh. Terus kalau tentang orang tuh ada orang menengah ke bawah, menengah ke atas. Bagaimana tentang buying power mereka atau kemampuan mereka membeli nih Kang? Trennya kayak gimana sih? Apakah orang kaya itu diam, ataukah orang miskin itu juga nggak ada uangnya, atau justru karena banyak BLT mereka bisa lebih banyak membeli? Itu kelihatannya seperti apa sih Kang? Dan supaya ini jadi salah satu mungkin ilmu bagi kita juga, bagusnya ngebidik segmen mana gitu nih dalam memulai usaha atau yang sudah usaha. Sebenarnya mau membidik segmen manapun ya ada marketnya sih Kang kalau di online. Yang terpenting produknya cocok atau enggak. Jelas kalau kita ngebidik menengah bawah konsentrasinya ke harga. Sensitif di harga, semurah-murahnya. Ya, lebih ke strategi bisnis aja gitu. Tapi kalau kita bidik menengah atas ya lebih ke fungsi, ke brand gitu. Iya, benar. Tapi semua segmen itu ada di online gitu. Gitu. Tapi buying powernya gimana Kang menurut Kang? Apakah ada kelesuan atau masih aman-aman aja? Ya misalnya Akang melihat lah Evermost misalnya gitu ya. Terdampak nggak nih, atau teman-teman yang lain kalau Akang ngobrol sama yang lain terdampak banget nggak nih karena udah mau setahun nih gitu? Ya, justru kalau
digital atau online itu mengalami peningkatan signifikan. Justru peningkatan ya. Ya justru gelombangnya ke situ. Yang turun kan yang kena PSBB aja sebenarnya. Kayak mall, restoran. Gitu ya. Iya. Oh, jadi benar ya. Kalau dulu mungkin masih setengah-setengah ya online tuh ya. Masih ada yang apaan sih online Ya, gitu. nah sekarang Sekarang serius. orang serius. Dan siapa orang yang lebih duluan dia lebih serius di online, mungkin dia punya kans lebih besar ya untuk bisa leading. Belum tentu juga. Oh belum. Oh tadi harus ada supply chain-nya, harus Ya. siap, people-nya dan yang lainnya gitu ya. Ya, kan kalau orang yang udah punya pengalaman tinggal hire orang jago aja, langsung jago tuh. Iya benar juga. Tinggal bayar orang jago ya. Bener juga. Kan dia punya kapital ya, punya Iya, modal ya. punya power. Bener juga ya. Belum tentu juga, Kang. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Yang ini ya. Saran Kang, kalau kita misalnya sebagai tata investasi deh misalnya gitu ya di 2021. Karena sekarang sedang ramai juga ngomongin emas. Ada yang sampai saham Antam naik. Gitu karena ada influencer gitu kan ngeiniin gitu. Ada yang ngomongin saham, ada yang ngomongin emas lah, tanah, bisnis dan yang lain gitu. Kalau Kang Ilham melihat itu sendiri dalam kacamata bisnis atau investasi seperti apa Kang? Ya, emang ada fenomena menarik, cuman saya nggak terlalu deep sih untuk mengamati itu. Ya cuman emang kesadaran investasi emang naik sih sekarang. Kenapa Kang kira-kira? Ya edukasinya udah mulai masif Kang. Oh. Ya edukasinya gitu. Orang udah ngerti bahwa apalagi yang di sektor swasta kan nggak ada uang pensiun. Benar. Orang udah mulai aware aja sebenarnya. Kesadaran investasi udah naik sih. Literasi dalam investasi udah ya. Sarannya? Sarannya kalau buat pemula investasi di ilmu aja Kang. Nomor satu di sana dulu. Iya sih, benar juga ya. Emasnya banyak tapi bisa ditipu ya. Betul. Uangnya banyak terus diinvestasikan ke tempat yang banyak kan penipuan-penipuan kayak gitu ya Kang ya. Iya. Kita ngerasa ini investasi ternyata bodong gitu kan. Jadinya benar kata Kang Ilham tadi, ilmu ya. Tadi berkali-kali saya bilang ilmu. Terus emang ilmu ya Kang ya? Ya kayak saya sekarang akhir tahun aja kemarin saya ikut workshop. Ada tema apa saya ikut. Gitu. Meskipun upgrade ya Kang? Upgrade butuh padahal ini mastah ini. Iya. Guru aja tetap harus belajar ya. Wajib Kang. Jadi saya pengen lihat pandangan orang lain. Karena kita kan kadang takutnya blind spot ya. Iya. Merasa diri udah hebat tapi padahal kita udah ketinggalan banget gitu ya Kang ya. Saya minimum setahun 2 kali lah ikut workshop. Setahun 2 kali ya. Itu investasi kita ya Kang ya untuk leher ke atas ya. Dan itu gimana setelah ikut workshop emang ada pencerahan pasti? Ada Kang, ada. Ya. Minimum pertama mengingatkan apa yang kita lakukan itu udah benar atau enggak gitu, atau memvalidasi ide kita gitu menurut pandangan orang lain seperti apa. Atau nge-refresh, oh iya ya, kok saya jadi ingat lagi ilmu ini gitu, padahal ya lebih ke sana jadi reminder kayak gitu. Kang kembali ke pertanyaan saya tentang manage startup. Yang Akang lakukan sekarang apa sih tugasnya Akang di startup itu? Ya, sekarang saya areanya itu ngelakuin di hal-hal yang sifatnya strategic partnership gitu. Strategic partnership. Ya, bantu teman-teman brand gimana caranya memperbaiki produknya gitu. Gimana caranya mengembangkan scale up produksinya misalnya. Salah satunya itu gitu. Luar biasa, itu sangat memberdayakan banget, Kang. Iya. Iya kan, maksudnya satu hal yang menarik gitu ya, apalagi itu dengan yang namanya sebuah ekosistem dalam startup yang membuat lebih banyak lagi orang yang bisa dibantu gitu. Sampai sekarang udah berapa yang gabung Kang? Kalau boleh tahu selama 2 tahun ya, berarti 2 tahun ya. Ya kalau reseller sih udah ratusan ribu. Ya. Reseller ratusan ribu ya, mantap ya. Kalau untuk brand udah lumayan banyak juga gitu ya. Gitu. Jadi ada puluhan ribu SKU lah di kita sekarang. Apa SKU tuh? Item produk. Oh ya, puluhan ribu. Ya. Kita udah banyak bantu, awalnya orang itu from nothing jadi something gitu. Kita juga banyak ngebantu kayak pesantren. Ada pesantren tahfidz yang dia juga ngelisting produk kita, ya alhamdulillah omsetnya ratusan juta per bulan. Oh iya. Ada banyak. Maksudnya untuk zakat wakaf. Iya, dia listing apa maksudnya Kang?
listing produk, jualan listing produk. Jualan Oh, produk. Jadi keren. pesantren itu menghasilkan produk, Iya, misalnya minuman apa, makanan apa. Listing Udah di dapat kita. ratusan juta. Udah. Keren. Ya, keren, kita keren. juga banyak ngebantu lembaga-lembaga sosial juga. Iya. Iya. Nah, ini yang terakhir sih mau saya tanyain yang beramal jariah ya. Ya. Emang tren orang untuk bersedekah, berinfak itu bagus ya, Kang? Berzakat sekarang literasi itu. Sangat bagus dan makin spesifik. Oke. Nah, makin spesifiknya kita jadi tahu orang itu senangnya infak kemana aja, sedekah kemana aja. Jadi variasi program juga harus benar-benar banyak gitu. Ya kan kayak Kang Furkon sama saya pasti kesukaan sedekahnya beda. Betul. Kang Furkon mah ke masjid, saya ke anak yatim kan itu Benar. beda. Ada yang suka ke apa itu beda-beda. Beda segmen ya. Beda ininya. Ya, ada iya. kan ada Betul. kecenderungan seperti itu. Betul. Ya. Dan makin banyak variasinya, makin mudah orang untuk bisa bersedekah. Betul. Gitu. Dan enaknya online sebenarnya lebih transparan kan. Nah, itu sih sebenarnya bisa sangat dipertanggungjawabkan ya. Ya, reportingnya, progresnya dan cepat langsung. cepat. Iya, betul. Jadi nggak pusing ya. Iya. Kadang kan kita ini nggak terpercaya nih, nanti gimana Iya. gitu ya. Kalau ini jadi simpel ya dengan seperti itu ya. Sangat simpel sekali. Betul. Ke depan Kang, apa ada mungkin nggak tahu di Evermos atau di Akang apa yang sedang mau di plan di 2021 atau 2-3 tahun ke depan gitu, apa mimpi yang sedang mau dicapai? Ya, salah satu mimpi terbesar kami adalah inklusif ekonomi dan prosperity. Gimana caranya ekonomi digital ini merata, inklusif, ya. kemudian mendatangkan kemakmuran, gitu. Ya salah satu makin banyak dan makin makmur gitu kan maksudnya ya? Ya makin merata, makin banyak, makin makmur. Ya salah satunya dengan nggak bisa dipungkiri pintunya dagang, jualan, ya. Jadi saya sama teman-teman di Evermos itu sangat semangat buat mengedukasi sampai ke pedalaman lah. Sekarang itu mengedukasi gimana caranya mereka dapat penghasilan. Itu kita lagi semangat di sana. Keren. Jadi kalau mimpinya besar, kalau kota udah selesai lanjut terus ke pedalaman juga terus ya di ini ya. Ya Indonesia aja luas Kang. Iya. Pasti akan banyak daerah-daerah yang namanya nggak tahu lah. Ya bayangin aja 270 juta ini 100.000 masih kurang kali ya kan gitu ya. Masih jauh kan. Apalagi saya masih belasan ribu kan ininya. Jadi masih banyak yang harus kita bantu gitu ya Kang ya. Karena mimpinya besar maka harus punya energi yang besar juga untuk mewujudkan itu ya. Makanya salah satu di startup itu harus punya passion yang gede. Kalau enggak jangan masuk. Karena berat. Ya tadi passion yang gede itu kan datangin energi yang gede juga. Gitu. Karena capek. Why-nya harus kuat banget. Wah, betul sekali. Kalau enggak di tengah jalan udah. Off. Karena kalau dreamnya nggak besar, strong why-nya nggak besar, cara dapetin uang banyak yang simple Kang. Ya kalau bicara uang Setuju gitu. Sih, iya. Ngapain kan? Saya juga gini doang. Misalnya kayak saya betul. Sekali jadi pembicara aja berapa? Benar. Sekarang harus jungkir balik. Kalau bicaranya aspek-aspek logi seperti itu ya nggak akan ada pembaharu gitu. Nggak akan ada Facebook, nggak akan ada mobil listrik gitu. Artinya kalau yang saya lihat orang-orang yang dia jadi seorang startup itu orang yang sabar ya. Sabar memetik hasil gitu maksudnya Kang. Iya. Sabar berproses. Dengan passion yang kuat, dia yakin bahwasannya apa yang dia mulai itu benar dan akan menghasilkan. Betul. Dan 10 tahun itu misalnya kayak Amazon Ya. Dia habis terus aja, invest terus aja gitu ya sampai dia akhirnya boom dan besar gitu ya. Iya. Ya contoh kayak misalnya ojek online lah, nggak bisa dipungkiri impactnya gede Kang. Betul. Bantu jutaan driver. Benar. Bantu pengusaha restoran yang diganggang. Benar. Itu nggak bisa dipungkiri impactnya luar biasa. Benar. Dari sisi aspek ekonomi ya. Betul. Kebermanfaatan ya. Terlepas dari apanya, tapi dan impactful ya. Impactfulnya. Iya. Itu kita nggak bisa nutup mata soal impactnya itu loh. Dan dia unlimited ya untuk namanya digital tuh unlimited ya Kang. Artinya kalau udah sistemnya udah ada ya udah tinggal di upgrade terus, mau berapapun orangnya masih bisa. Scale up-nya scalable banget ya. Kalau toko gitu gimana ya, ada 100 juta orang gitu makin nggak akan bisa nggak dibuka-buka lagi gitu ya. Beda dengan digital gitu. Itulah kelebihan startup yang bisa kita
belajar dari Ya. Kang Ilham. Kang Ilham mungkin penutup terakhir dari Kang Ilham buat teman-teman yang mau mungkin di 2021 ini ada cita-cita ingin membangun startup lah atau memulai bisnis lah. Apa yang Kang Ilham ingin sampaikan sama teman-teman? Silakan. Ya, dari saya sih teman-teman tadi ya yang penting investasi ilmu ya. Ilmu. Kemudian yang kedua itu cari mentor. Cari ya. mentor penting ya Kang? Itu lebih mempercepat lagi Kang. Pakai mentor. Ya kita sendiri kan tahu ya beberapa teman kita yang dimentorin punya potensi kesuksesan lebih besar. Betul. Gitu. Terus yang ketiga itu mungkin kejelasan bisnis. Karena Kejelasan bisnis. banyak cuman idenya gede tapi ternyata marketnya nggak ada. Ya, jadi target marketnya siapa, model Betul. bisnis seperti apa itu perlu kejelasan. Ya, Clarity ya, harus butuh Ya, kejelasan betul. ya. 3 itu mungkin Kang. 3 itu yang jadi apa ya? Jadi penutup kita di podcast kita kali ini dengan Kang Ilham. Luar biasa. Makasih banyak nih Kang Ilham. Mudah-mudahan makin menginspirasi teman-teman yang lain untuk berwirausaha, membangun startup, dan mudah-mudahan Evermose-nya dan juga beramal jadi.org ya. Makin berkah, makin banyak lagi yang mendapatkan impact manfaatnya gitu, dan kita terinspirasi nih teman-teman untuk bisa lebih besar lagi impiannya dan bisa lebih bermanfaat lagi. Saya Setia Furqanholi dan Kang Ilham, terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast kita lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kira-kira saya mau tanya sama teman-teman, tolong jawab di komen gitu ya. Apa yang paling menginspirasi teman-teman dalam perbincangan kita di podcast kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.